Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ukti Sayyidatul Ayyamah dengan NIM 21383042052, nomor absen 20. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah kelas C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah tasawuf dan sejarah perkembangannya untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pendidikan akhlak tasawuf yang diampu oleh Bapak Muhammad Khalid Wardi MHI. Pengertian tasawuf secara etimologi yang berasal dari kata ahlus sufah yang berarti sekelompok orang yang pada masa Rasulullah SAW lebih banyak berdiam di serambi masjid. Syafa yang berarti bersih atau suci, syaf yang berarti barisan sholat, dan suf yang berarti bulu domba atau ukun. Sedangkan pengertian tasawuf secara terminologi terdapat perbedaan pendapat yang telah dinyatakan oleh beberapa ahli, yaitu sebagai berikut. 1. Muhammad Amin Al-Qurdi berpendapat bahwa tasawuf adalah suatu ilmu yang dengannya dapat diketahui hal ihwal kebaikan dan keburukan jiwa. 2. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berpendapat bahwa tasawuf adalah mensucikan hati dan melepaskan hawa nafsu dari pangkalnya dengan riyadhah, taubah, dan ikhlas. 3. Al-Junaidi berpendapat bahwa tasawuf adalah kegiatan mensucikan hati dari perasaan yang mengganggu perasaan manusia, memadamkan kelemahan, menjauhi keinginan hawa nafsu, dan mendekatkan hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tasawuf adalah norma atau aturan agar orang berakhlak mulia, memerangi nafsu syahwat, membersihkan dan mempertinggi rohani dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan mencari ridhonya. Oleh karena itu, dalam sejarah perkembangannya, ajaran para sufi dapat dibedakan ke dalam beberapa periode. Setiap periode terdapat karakteristik masing-masing, yaitu sebagai berikut. 1. Abad pertama dan kedua Hijriah. 2. Abad ketiga dan keempat Hijriah. 3. Abad ke-6, ke-7, dan ke-8 Hijriah. 4. Abad ke-9, ke-10 Hijriah, dan sesudahnya. Pada perkembangan tasawuf abad pertama dan kedua Hijriah terdapat 4 aliran, yaitu sebagai berikut. 1. Aliran Madinah. 2. Aliran Basrah. 3. Aliran Kufah. 4. Aliran Mesir. Menurut At-Taftazani, terdapat 2 aliran yang terdapat pada abad ketiga dan keempat Hijriah. Aliran pertama, aliran para sufi yang pendapatnya moderat atau tasawuf sunni. Tasawufnya lebih merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, aliran para sufi terpesona kepada keadaan fana atau tasawuf semi filosofis. Mereka sering mengucapkan kata-kata ganjil yang biasa disebut dengan syadhahat. Pada abad ke-5 Hijriah, sebagaimana yang telah dijelaskan pada abad ke-3 dan ke-4 Hijriah, yang muncul 2 aliran. Aliran yang pertama yaitu tasawuf sunni dan tasawuf semi filosofis. Pada abad ke-5, aliran pertama yang terus tumbuh dan berkembang. Pada abad ke-6 Hijriah, terdapat beberapa ulama yang berpengaruh pada abad ini, yaitu sebagai berikut. 1. As-Suhrawardi Al-Maktul. 2. Al-Ghaznawi. Dan perkembangan tasawuf pada abad ke-7 juga ada beberapa ulama yang berpengaruh pada abad ini. Yang pertama, Ibnul Farid. 2. Ibnu Sabi'in. 3. Jalaluddin Arumi. Pada abad ke-8 tidak lagi ada perkembangan baru dalam tasawuf karena mereka kurang mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari umat Islam, sehingga pada abad ini hampir sama nasibnya dengan pada abad sebelumnya. Pada abad ke-9, ke-10 Hijriah, dan sesudahnya, pada abad ini mulai memudar dikarenakan 2 faktor. Faktor yang pertama yaitu ahli tasawuf mulai kehilangan kepercayaan di kalangan masyarakat Islam. 2.
penjajah bangsa Eropa yang beragama Nasrani sudah menguasai seluruh negeri Islam. Dengan demikian, sebelum kita mengenal tasawuf terlebih dahulu atau lebih mendalam, dapat diketahui bahwa tasawuf juga memiliki ciri-ciri umum. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, memiliki nilai-nilai moral, yang kedua, pemeranan fana dalam realitas mutlak, tiga, pengetahuan intuitif langsung. Tasawuf tidak hanya memiliki ciri-ciri, tetapi tasawuf juga memiliki tujuan utama. Tujuan utamanya yaitu adalah sebagai berikut: 1. Menyelamatkan diri dari akhlak syirik dan batil. 2. Menghiasi diri atau tahalli dengan akhlak Islami. 3. Membenarkan ibadah Islam atau tajallil. Ketika kita mempelajari, memahami, dan mengamalkan tasawuf, kita akan memperoleh manfaat yang luar biasa. Adapun manfaat-manfaatnya itu sebagai berikut. Yang pertama, mensucikan hati dalam hal berhubungan dengan Tuhan dan menerangi jiwa dalam kegelapan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang tasawuf dan sejarah perkembangannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.